Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan shawarifnya. Di antara penghalang seseorang dari mendapatkan kebenaran, raddu ba'dil haqq wa tarku syai'in minasyara'. Itu menolak sebagian kebenaran dan meninggalkan sebagian syariat. Karena seorang muslim hendaknya masuk Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, dengan sebagian-sebagian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Maka ketika kita menolak sebagian dan beriman sebagian, di mana kita tolak yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, itu menyebabkan akhirnya kita mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Di sini Allah mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul walaupun dalam satu perkara di mana ia tahu bahwa perkara itu Allah memerintahkan begini tapi kemudian ia sengaja selisihi, itu dengan ancaman salah satu dari dua perkara. Yang pertama, diberikan fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini itu syirik. Maksudnya dijadikan ia condong kepada kesyirikan. Atau ia diberikan azab yang pedih. Maka ini subhanallah, akibat dia berpaling daripada perintah Rasul, akhirnya dia dijadikan condong kepada kekufuran, a'udzubillah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang Yahudi yang beriman kepada sebagian Alkitab dan kafir kepada sebagiannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan kamu kafir kepada sebagian yang lain? Tentu ini adalah merupakan sikap yang tidak benar. Kewajiban kita adalah mengimani seluruhnya, baik sesuai dengan kepentingan kita maupun tidak sesuai. Baik itu sesuai dengan menguntungkan kita ataupun tidak menguntungkan kita, wajib kita imani, wajib kita berusaha untuk menjalankan dalam kehidupan kita. Maka dari itu perkataan sebagian orang yang mengatakan katanya agama itu ada cangkang, ada inti. Lalu mereka meremehkan masalah-masalah yang dianggap sebagai cangkang, yang disebut dengan parsial. Dan mereka meremehkan, dan bahkan sebagian mereka meninggalkan sunnah Rasul yang mereka anggap bahwa itu hanya sebatas parsial saja. Maka tentu ini sikap yang tidak benar. Contoh misalnya sebagian orang ada yang meremehkan masalah sunnah janggut, padahal Nabi SAW berjanggut, para sahabat berjanggut, hanya sebatas dengan klaim katanya janggut itu tidak wajib. Padahal Ibnu Hazm mengatakan bahwa para ulama seluruhnya bersepakat akan haramnya mencukur janggut. Tapi karena ada sebagian ulama belakangan yang mengatakan makruh saja, lalu ia pegang perkataan ulama belakangan dan ia tinggalkan perkataan para ulama terdahulu yang sepakat semuanya untuk mengharamkannya, dan ia tinggalkan juga dalil-dalil yang banyak hanya karena itu yang sesuai dengan keinginannya. Maka inilah hakikat daripada mengikuti hawa nafsu. Kemudian dia beralasan, itu masalah parsial aja kok, itu masalah cangkang aja, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah diributkan. Akhirnya dia pun meremehkannya. Maka yang seperti ini jelas tidak dibenarkan.
Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab Al-Fatawa Al-Mausiliyah berkata, wala yajuzu ta'bir 'ani syariah bi anna qishrun ma'a kathrati ma fiha minal manafi' wal khuyur. Tidak boleh mengungkapkan perkara yang termasuk syariat sebagai sesuatu yang bersifat cangkang. Ya. Karena semua syariat itu pasti manfaatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yakunul amru bil ta'ah wal iman kishran? Bagaimana perintah kepada ketaatan dan keimanan dianggap sebagai cangkang? Tentu ini adalah merupakan penghinaan bahkan pelecehan terhadap syariat yang tidak layak dilakukan oleh seorang hamba yang muslim. Allahu a'lam.